Halo guys, kembali lagi di channel Mighty Drive bersama gue Dimas Okta. Kali ini kita ada di Indonesia International Motor Show 2024 di G-Expo Kemayoran. Sekarang kita mau lihat produk-produk baru yang menarik di IMS. Ada apa aja ya? Kita masuk aja yuk sekarang. Gue takut dilindas sama Panzer. Begitu kita masuk pintu utama IMS 2024, kita langsung disambut sama, ini sebenarnya bintangnya IMS justru nih di 2024, yaitu Jimny 5 Door. Sebenarnya booth Suzuki ada di dalam, cuma di sini itu area khusus untuk ngetes kebolehan off-road dari Jimny, baik itu yang 5 door maupun yang 3 door. Jadi ini khusus emang Suzuki hadirkan untuk experience bagaimana Jimny 5 door itu kemampuannya seperti apa di off-road. Nah, untuk booth-booth lainnya, yuk kita masuk ya ke dalam. Seperti biasa, booth Mitsubishi itu selalu ada di paling depan kalau IMS. Cuma, kali ini Mitsubishi emang nggak bawa produk baru. Mereka hanya bawa line up seperti biasanya yang sudah dijual, tapi mereka menghadirkan Mitsubishi X-Force yang sekarang lagi kencang banget nih penjualannya, yang udah ditambah sama aksesoris-aksesoris OEM dari Mitsubishi-nya langsung. Dan ada satu mobil lagi, kesana yuk. Nah, ini dia mobilnya Mitsubishi L100 EV. Ini adalah mobil komersil dari Mitsubishi. Tenaganya pakai listrik, full listrik, dan diproduksinya di Indonesia, di pabrik MMKSI. Lucu ya mobilnya? Sekarang kita ada di booth Suzuki yang di dalam nih. Udah jelas mereka pamerin Jimny 5 Doors. Line up yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya ada dua launchingnya Suzuki. Jimny 5 Door dan satu lagi ada R3 Suzuki Sport Improvement. Tapi belum dipajang di sini. Nanti kita masukin gambarnya aja lah seperti apa mobilnya ya. Yuk kita lanjut ke booth lain. Kita sekarang ada di boothnya MG. MG tuh udah janjiin sama kita bakalan memperkenalkan dua mobil langsung nih. Kita lihat tuh mobilnya. Yang pasti mobil listrik. Karena MG kan fokusnya mobil listrik di Indonesia. Nah, mobil yang pertama nih mereka bawa MG Maxus 9 EV. Ini sebenarnya udah pernah nih ada di Gias. Cuma mereka bawa brand sendiri Maxus. Tapi akhirnya diputuskan akan sepertinya nanti akan dijual under brandnya tuh MG. Ini kalau kalian tahu adalah sebuah MPV mewah. Tapi tenaganya full listrik. Ini kalau misalnya masuk nih di Indonesia, udah resmi diluncurkan, ini pesaingnya nanti bakalan Alphard, Vellfire, Staria. Pokoknya mobil-mobil mewah itulah. Karena ini emang mobil juga mewah dan teknologinya udah jelas. MG biasanya teknologinya lebih terdepan dibandingkan dengan mobil lainnya. Karena emang itu yang mereka jual selama ini. Teknologi, teknologi, dan teknologi. Dan ada satu lagi nih sebelah sini. Mereka juga bawa MG ES-EV. Ini bacanya jangan di satu ini, bisa di satu ini. MG ES-EV, dia station wagon listrik, men. Waktu itu mungkin ada yang pernah dengar MG5 EV, ini kayaknya tuh mirip-mirip, ini improvement ya. Kalau itu kan kayak mobil tua ya bentuknya. Kalau ini tuh keren, slick, dan belum pernah ada di Indonesia yang jual mobil listrik bentuknya station wagon. Biasanya kan mobil-mobil kan pasti SUV, sedan, mobil-mobil listrik gitu ya, atau microcar gitu lah, which is kurang menarik. MG emang dia tuh dari pasar niche itu bagus gitu. MG ES-EV. Tulisannya MG SF, bukan SF. Takut patah soalnya kalau SF. Yuk kita lanjut ke booth lain yuk. BMW, booth BMW ada yang baru, mobil listrik. Kita cek yuk ke dalam yuk. Nih, BMW yang baru. Ini mobil listrik terkecilnya BMW untuk saat ini, iX1, basisnya BMW X1, cuma dijadiin listrik. Udah gitu aja, harganya 1,4 M. Hampir 2 kali lipatnya X1. Tapi yang paling menarik bukan ini. Ini yang paling menarik nih. Sini yuk. Ini nih, mobil BMW yang paling semuanya lah. Ini BMW XM
BMW terkencang saat ini, BMW terbesar saat ini, hidungnya juga besar sih. Tenaganya 650-an HP, tapi harganya yang paling mantep, berapa harganya? 5,6 miliar. Off the road, on the roadnya sekitar 6,1, 6,2 mungkin ya. Tapi coba kita berpikir lagi, 6,2 miliar lah, let's say 6,2 miliar. Apabila gaji Anda UMR Jogja, butuh berapa kali reinkarnasi, berapa generasi baru bisa beli mobil ini? Yuk kita lanjut ke boot lain yuk. Mini tentunya satu boot sama BMW. Dan dia emang nggak bawa mobil yang baru banget, karena emang belum waktunya dia untuk model change. Tapi mereka udah tanda-tanda nih, mau ganti model semuanya. Makanya ada Mini Clubman Final Edition. Biasanya kalau mobil Eropa gitu tuh, udah Final Edition berarti umurnya udah pendek. Udah tinggal 2 tuh nafasnya tuh. Lantas bedanya apa nih Clubman biasa sama Final Edition? Nah, yang Final Edition ini dia ada aksen-aksen warna kopernya, keren emang. Dan detail-detailnya itu bagus. Ini bukan cat ya, ini stiker gitu, cuma bagus. Dan detail yang paling bagus tuh sebenarnya ini. Ini dia pakai cap velgnya yang bisa muter sendiri. Jadi kalau bannya muter, jadi itu dia nggak muter, tetap kelihatan mini gitu, keren emang. Terus di sini di side ini dia ada emblem Final Edition juga. Tapi yang paling menarik adalah kalau Mini Clubman, mungkin banyak yang nggak tahu ya. Mungkin orang tahu Mini, padahal beda. Ada Mini Clubman, ada Countryman, ada 3 door, 5 door. Banyak. Sini. Ada Mini elektrik juga di sebelah. Nah, ini yang paling unik di belakangnya ya. Nah, yang nggak ada di mobil lain adalah di Mini Clubman, dia buka pintunya ini seperti ini. Ya, sama seperti kulkas konsumen Mini emang. Kalau Anda masih tinggal di kosan yang paling mahal 1.500.000, masih ngontrak di yang 3 sekat, nggak relate sama kulkas kayak gini. Kulkasnya 2 pintu pasti itu. Kalau kulkas Anda 1 pintu, nggak relate Anda, nggak relate. Seberangnya BMW ada Subaru. Subaru juga biasanya mobilnya menarik-menarik. Yuk kita cek ke Subaru yuk. Nah, ini nih yang paling baru nih, Subaru BRZ. Improvement 2024, improvementnya emang cuma beberapa aja sih, dia ubahannya tuh minor, tapi yang paling dapat ubahan banyak adalah Subaru BRZ yang varian transmisi manual, karena dia udah dapat Subaru iSight sekarang. Tapi bingung juga ya, jarang-jarang mobil yang punya adaptive cruise control, tapi manual. Tapi orang beli BRZ lebih milih manual nggak sih? Kan buat ngedrift ya. Emang keren sih mobilnya. Siapa yang mampu beli UMR Jogja tadi mampu beli masih? Ya nggak apa-apa, masih lebih affordable dibandingin XM. Ini di depannya Subaru juga, itu ada brand baru, asal Vietnam. Cuma gue takut begitu masuk nih banyak pohon-pohonnya, ntar pohonnya bisa ngomong sendiri nih. Ada tentara Vietcong gitu. Vietnam kan. Nama brandnya VinFast. Kita cek mobil-mobilnya yuk. Mereka kebanyakan mobil-mobilnya, bukan kebanyakan, semuanya emang mobil listrik. Ini dia, welcome to VinFast. Kalau orang Sunda bilangnya Pinpas. Nggak apa-apa ya, saya juga orang Sunda soalnya. Jadi VinFast ini brand asal Vietnam. Dia sendiri belum mau launching produknya, harganya belum mau karena mereka sendiri mengklaim masih fokus untuk memberikan brand awareness ke masyarakat. Nah, rencananya di pasar Indonesia nanti akan dipasarkan tuh VF5, VF6, VF-e34, dan VF7. Tapi mereka juga bawa VF8 dan VF9. Cuma itu belum untuk pasar Indonesia. Susah ya nyebutnya ya, VF, semuanya pakai VF, VinFast. Ini ada VF6, terus di belakangnya ada VF-e34 yang most likely bakalan launching paling pertama nanti di Indonesia. Terus ada VF5, dan juga ada VF7. Kita ada di bootnya Chery sekarang, dan Chery bawa Omoda E5 yang notabene ini world premiere. Gila, Chery keren banget ya, dia percaya bahwa orang Indonesia suka mobil listrik walaupun chargernya masih jarang. Jadi Omoda E5 ini udah lama banget diperkenalkannya, udah dari Gias tahun lalu, Gias 2023, dan katanya karena pemesanannya itu saking banyaknya, jadi 2000 konsumen pertama itu dapat harga spesial 488.800.
Kalau harga yang biasanya tuh kalau nggak salah 498 sekian lah. Dan dia untuk 2000 customer pertama ini, dia itu punya program garansi lifetime warranty, seumur hidup. Kalau mobilnya mati masih garansi nggak ya? Gue udah nyoba sendiri driving beberapa mobil Chery, termasuk Omoda 5 yang sekarang penjualannya cukup laku juga. Itu mobilnya enak banget emang. Itu mobilnya enak banget, walaupun ya ada beberapa kekurangan-kekurangan yang masih bisa diimprove lagi. Tapi overall, untuk sebuah brand Tiongkok, Chery. Kita lanjut ke mana ya? Kita dari brand Cina, kita ke brand Korea sekarang. Tetanggaan. Hyundai. Sekarang kita ada di mobil Korea Selatan Hyundai, dan dia bootnya tuh paling bagus. Kenapa yang selatan-selatan tuh paling bagus ya selalu ya? Korea Selatan, Jakarta Selatan. Kutub Selatan juga lebih besar daripada Kutub Utara. Pokoknya selatan-selatan paling bagus ya. Dan bahkan dia nggak tanggung-tanggung menghadirkan langsung 3 mobil baru. Pertama nih di depan mereka bawa yang baru Hyundai Creta Alpha. Ini varian yang lebih tinggi dibandingkan Creta Prime. Bedanya sekitar 5 jutaan, harganya dia 421 sekian. Bedanya dia semuanya full black. Kalau yang putih tetap black juga sih untuk ornamen-ornamennya ya. Tapi yang paling beda dia punya pedal lamp, dia punya emboss logo Alpha. Ya, asal jangan tiba-tiba nanti ada Alpha, ada Zeta, ada Beta. Jadi Suzuki ntar. Tapi ini mobil yang paling masuk akal lah kalau misalnya mau dibeli di harga 400 jutaan. Creta itu emang mobilnya super nyaman, walaupun memang kalau buat dikendarain sendiri, kasarnya HR-V masih lebih enak. Tapi kalau untuk nyaman, ini di kelasnya emang yang paling nyaman. Dan kayak ini aja, kita masuk ke dalam lagi yuk. Ada mobil lain yang, ini Hyundai pengen lawan BYD pakai mobil ini, tapi harganya belum diumumkan. Kita ke dalam. Ini dia mobilnya, Hyundai Kona Electric. Kona Electric generasi sebelumnya udah pernah ada di Indonesia, harganya tuh barunya sekitar 700 jutaan lah. Hampir sama kayak Ioniq 5. Tapi karena sekarang ini udah diproduksi secara lokal, kabarnya sih ya, ini belum tahu ya, ini belum ada konfirmasi. Kabarnya karena ingin melawan brand-brand Tiongkok, ini harganya katanya nanti bakalan ada di 500 jutaan. Tahu-tahu 499 harganya. Oh, cengli banget sih dapat Hyundai 499, dealer di mana-mana, charger di mana-mana. Pokoknya emang kalau beli Hyundai itu yang kita pedulikan adalah peace of mind-nya. Dealer ada di mana-mana, servis resmi ada di mana-mana. Even Anda bukan orang di kota seperti Jakarta, Semarang, ya kasarnya orang Nganjuk, Trenggalek, Probolinggo, bisa beli mobil listrik Hyundai karena dealernya yang udah tersebar lebih dari 140 dealer di akhir 2024 nanti di seluruh Indonesia. Ini yang udah bukan konsep, tinggal nunggu harga aja. Nah, sebelahnya ini dia Ioniq 7. Lihat dimensinya Ioniq 7, besar sekali. Dia ini basisnya sebenarnya itu dari Kia EV9. Jadi satu basis, Ioniq 7, Kia EV9. Kalau Ioniq 5 kan sama EV6. Emang dia platformnya eGMP, itu platform yang pinter banget, tinggal potong panjangin, potong pendekin, tergantung kebutuhan mobilnya apa. Ini belum tahu sih bakalan kapan, tapi biasanya Hyundai kalau udah ngasih mobil konsep, itu sebentar bakal ada versi produksinya. Kayak waktu itu Hyundai Prophecy cuma jarak setahun udah ada Ioniq 6-nya. Kita nantikan aja Ioniq 7 ini masuk ke Indonesia, kira-kira harganya berapa. Nah, sekarang kita lanjut nih ke booth yang bikin brand-brand lain tuh ketar-ketir. Katanya sih gitu. Booth-nya BYD. Build Your Dreams, BYD. Ini kayaknya ownernya BYD emang mengaminkan nama ya. BYD itu kalau kalian tahu salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia. Nomor 2 setelah Tesla. Bahkan dia udah mau nyalip-nyalip Tesla sih. Dan nggak nanggung-nanggung, mereka langsung bawa produk yang paling powerful ya dari BYD, yaitu BYD Seal. Kalau kalian tahu BYD Seal itu dia sekelas sama Ioniq 6. Tapi di sini harganya hanya 700 jutaan. Ioniq 1,2 M, harganya beda jauh banget. Tapi di negara asalnya dan di negara tetangganya harganya tuh nggak nyampe segitu dan bahkan jauh lebih murah. Ya mudah-mudahan nanti kalau ini udah CKD, udah bukan CBU lagi, harganya bisa turun lagi. Jadi mobil listrik makin banyak di Indonesia. Dan selain BYD Seal, mereka juga bawa BYD Atto 3 dan juga BYD Dolphin sebagai opsi yang lebih terjangkau. Harganya sekitar 400 sampai 500 jutaan.
Dan mereka juga bawa satu mobil yang masih dipamerin doang, bukan konsep juga, sebenarnya udah ada ini. Tapi kita masih belum boleh masuk. Kita cek ke sana yuk. Ini MPV besar yang kayaknya akan jadi pesaingnya Alphard juga, Alphard dan Vellfire kalau misalnya udah resmi nih. Sama MG Maxus yang tadi. Ini dia mobilnya, BYD Denza. Wah, gede banget. Denza ya, bukan Dreza. Kalau Dreza udah discontinue kan soal R3. Denza. Ini mobil mewah banget dan tapi kenapa ya? Grillnya ngikut-ngikutin Alphard nih. Transformer begitu. Walaupun ya ini mobil listrik sih emang, nggak ada grill ya, itu cuma buat hiasan doang. But kalau ini bisa hadir di Indonesia, apalagi harganya, let's say bisa sama Seal ya. Wah, ini game changer sih. BYD. Hati-hati aja buat brand-brand lain. Brand-brand Tiongkok ini mulai merusak pasar Anda. Ayo, yuk semuanya semangat. Turunkan harga. Kayak kampanye ya. Pokoknya ya mudah-mudahan ini menguntungkan konsumen karena dengan masuknya brand-brand seperti BYD ini membuat brand-brand yang sudah settle di Indonesia jadi bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik untuk konsumen. Yuk sekarang kita lanjut ke boothnya kompatriot dia, Wuling. Wuling juga lagi fokus sama pasar mobil listrik setelah REV, Bingwo EV, sekarang mereka bawa Wuling Cloud EV. Ini kalau di Cina namanya Baojun. Lihat aja nih bootnya, 50% tuh isinya mobil listrik. Mobil bensinnya 50% juga sih. Cuma biasanya kan mobil bensin doang ya. Paling mobil listriknya ya dikit lah. Ini hampir semuanya mobil listrik line up-nya. Jadi Cloud EV ini dia ukurannya lebih gede daripada Bingwo. Kayaknya harganya juga bakalan di atas itu. Tapi seperti biasa Wuling baru memperkenalkan aja, belum diumumin harganya berapa. Nanti biasanya beda acara dia ngumumin harganya, biar lebih rame. Lucu sih ya Cloud EV, walaupun ini tuh bentuknya MPV atau SUV ya, tapi kalau kita lihat memang bentuknya mirip-mirip sama Stargazer. Jadi untuk, ini baik pria atau wanita ya, untuk boya-boya Jaksel yang ingin kelihatan beda, pilihlah Cloud EV. Dan untuk para wanita yang ingin jadi pusat perhatian di tongkrongan, bisa pilih Cloud EV juga, karena mobil ini lucu, bentuknya, lampunya, mukanya bulat-bulat semua. Booth Toyota, mereka juga bawa dua mobil baru yang cukup spesial. Yang satu biasa aja sih spesial buat orang tajir RI, yang ini buat orang tajir juga. Tapi kita semua suka pasti mobilnya. Kita cek yuk ada mobil apa yang spesial itu. Ini yang pertama, Toyota Vellfire HEV. Jadi dia hybrid. Bedanya apa sih hybrid sama mobil listrik? Kalau mobil listrik itu kan kita harus ngecas. Kalau mau ngisi tenaganya ya, dia pakai baterai doang. Kalau HEV, terutama HEV-nya Toyota, itu dia ada baterainya. Nah, baterainya dicas itu menggunakan mesin bensin. Jadi ketika bensinnya nyala, dia ngecas baterainya. Dan ini pun ada EV mode-nya. Jadi kita bisa jalan biasanya sekitar ya round 40-50 kilo kita bisa pakai EV mode-nya. Sampai akhirnya nanti kalau baterainya habis, dia pakai bensin lagi. Emang dia nggak full listrik, tapi itu sangat-sangat membantu ke konsumsi BBM. Jadi untuk orang kaya Indonesia yang ingin menghemat bensin sedikit, walaupun tidak ada sebandingnya dengan harta kekayaan Anda, All New Vellfire ini bisa jadi opsi kalau misalnya nggak mau kelihatan sama dengan Alphard HEV yang udah melenggang di Gias 2023. Dan ada satu mobil lagi yang ini benar-benar spesial, udah dinantikan dari lama, dan bahkan sudah banyak orang-orang yang nanya, ini kapan meluncur, karena pemesanannya pun udah banyak banget, udah ngantri banget. Ini dia mobil yang sangat spesial di booth Toyota, Toyota GR Corolla. Bukan Corolla GR ya, beda. Yang ini kencang beneran. Mesinnya, dia pakai mesin 1600 cc, 3 silinder, turbo. 3 silinder, tapi tenaganya berapa? 300 PS. Itu mesin yang sama dengan Yaris, GR Yaris ya, bukan Yaris GR. GR Yaris itu tenaganya cuma 261 PS. Ini bisa 300 PS, torsinya 370 Nm. Manual lagi transmisinya. All wheel drive. Udah lengkap banget. Mau apa lagi? Dan ini harganya sih, TAM sendiri udah konfirmasi ya. Itu harganya sekitar 1,3 miliaran. Tapi belum pasti tepatnya berapa, tapi udah ditaksir sekitar segituan harganya. 1,3 miliaran. Jadi kalau misalnya Anda punya uang dingin yang nggak kepake 1,3 miliar, beli ini deh, hidup Anda pasti lebih bahagia. Tadi kita udah mau ke booth-nya Honda sebenarnya, cuma begitu ngelihat Hilux Serangga, kok lucu ya ini mobilnya.
Jujur gue baru pertama kali ngelihat yang versi produksi ini, dan bentuknya emang keren banget sih. Ini mobil bahan banget ya. Apalagi buat buka bisnis, usaha, bisnis kayak kelapa sawit, usaha laundry uang. Agak ngeri ya kalau yang itu ya. Emang ini cocok banget buat bisnis-bisnis. Kalau pengen tampil beda, nggak mau pakai Hilux, nggak mau pakai Triton, bisa pilih Rangga. Ini buat di perkotaan juga masih oke banget loh. Jadi ketika Anda membuka bisnis dengan Hilux Rangga dan bisnis Anda sukses, maka cinta akan kembali ke Anda. Nah, baru kita ke booth Honda yuk. Lupa kalau lagi syuting. Kita lagi ada di boothnya Honda nih. Honda emang nggak ada produk yang baru banget, tapi mereka bawa Honda BR-V N7X Edition. Jadi buat yang nggak tahu, N7X itu adalah nama konsepnya BR-V sebelum launching. Ini harganya cuma naik sejuta dari harga OTR sekarang. Dan bedanya itu emang nggak terlalu banyak. Bedanya cuma di stitching dalam dia beda warnanya. Kalau yang biasa tuh kalau nggak salah warna putih atau warna merah, ini warna abu-abu. Terus di bagian luarnya dia fender-fendernya, terus side body moldingnya itu warnanya jadi glossy semua, jadi kayak Mazda. Keren emang. Tapi gampang lecet. Terus velgnya juga dia pakai warna full hitam. Nih ada perbedaan sedikit di sini. Yang gue suka tuh ada Honda tuh mulai suka sama detail-detail kecil gitu ya. Kayak di HR-V RS kan dia ada detak jantungnya gitu ya. Nah kalau di sini dia ada emblem N7X Edition. Jujur, personally, gue suka banget sama Honda BR-V. Kenapa? Karena mayoritas konsumen Tugu pasti mobilnya ini. Karena asuransi Tugu adalah asuransi terbaik di dunia. Anda kalau beli mobil, asuransinya pastikan Tugu. Ditawarin asuransi lain, jangan mau. Tugu, pokoknya Tugu, dan Tugu. Toyota aja, T-nya Tugu. Setelah kita berpindah hall, mendaki gunung, lewati lembah, akhirnya kita sampai di Indomobil Plaza. Ini kayaknya dia indie nih, bisa sendiri. Tapi di sini ya semua brand yang dipegang Indomobil ada ya. Mulai dari Citroen, belakang gua nih Jaguar Land Rover, ada Audi, ada VW, Nissan, terus apa lagi nih? Banyak banget nih. Udah itu aja itu yang gue sebutin tadi ya. Jaguar, mereka bawa Jaguar I-Pace. Udah satu-satunya itu aja. Terus ada Land Rover Defender yang bentuknya tuh gede banget. Ya, dia lebih gede daripada Rubicon, tapi walaupun gua kalau ada Rubicon lebih takut sih. Apalagi kalau platnya Broden tuh gua lebih ngeri lagi. Terus Kia, dia bawa EV9, Kia Sonet ya, hampir semua line up-nya lah. Dia bawa Nissan juga, ada Nissan Kicks, ada Nissan Serena, ada Nissan Terra. Terus kemudian Citroen, line up-nya juga ada EC3, ada C3 Aircross, ada C5, semuanya ada di sini. Terus Audi juga, ada Audi Q8, ada Audi A4 Sportback. Pokoknya ya ini isinya semuanya brand Indomobil yang dipegang Indomobil. Kalau kalian tertarik meminang salah satunya, kalian boleh ke hall B1. Halo Bang, ya, oh ada boothnya di IMS Bang. Oh iya, siap. Sorry, Bang Komeng nelpon di titipan. Nih, jadi kita lagi ada di boothnya Yamaha sekarang, pas banget Bang Komeng nelpon ya, suruh bahas. Yamaha di IMS 2024 tuh nge-launching Lexi 155. Sebelumnya kan Lexi 125 kan mesinnya. Ini generasi baru, model baru, mesin baru, pilihan warna baru, pokoknya serba baru semua. Dia ada 3 tipe, ada tipe biasa, tipe standar, tipe S, dan juga tipe ABS. Untuk range harganya di sekitaran 25 sampai 29 jutaan rupiah. Ini jadi menarik banget nih, karena kan tadinya Lexi itu kan mesinnya 125, underpower segala macam. Sekarang dikasih mesin NMAX. Ini sih jadi pilihan yang reasonable lah. Kalau misalnya mungkin menurut kalian NMAX terlalu mahal, kalau kalian pengen versi yang lebih murah daripada NMAX, Lexi aja lah, udahlah. Bagus kok ini. Sekarang kita ada di boothnya Astra Honda Motor, dan ini dia motor terbaru dari Honda, Honda Stylo. Sebenarnya nggak ada motor yang baru banget, karena Honda Stylo yang paling baru, ini udah di launching sebelumnya. Honda Stylo ini sebenarnya hadir untuk menyaingi Yamaha Grand Filano. Tapi Grand Filano kan mesinnya cuma 125 cc, dia mesinnya 160 cc, sama yang dipakai dengan PCX dan kawan-kawannya.
Jujur personally buat gue ini motor menarik banget karena harganya ya bisa dibilang masih reasonable lah. Dia ada dua varian kan, ada CBS dan ABS. Asal berhenti selamat. Itu harganya dimulai dari 27 jutaan sampai 31 jutaan. Kalau kalian mau, langsung aja ke boothnya Astra Honda Motor, ada di IMS. Dan pasti biasanya kalau event gini, itu lagi banyak promo-promo. Dan jangan lupa, motor sekarang juga bisa pakai asuransi. Asuransi Tugu, jangan lupa lah. Itu dia tadi mobil-mobil dan motor-motor terbaru yang paling menarik di IMS 2024. Kalian kalau misalnya tertarik sama mobil-mobil dan motor yang udah kita kunjungin tadi, langsung aja ke IMS 2024 dan langsung beli. Jangan lupa, jangan sampai nggak beli, langsung pasang asuransinya, asuransi Tugu dong. Oke, kalau gitu gue Dimas Okta pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.